Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat rasa aman, nikmat kesehatan, termasuk nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Siapa di antara kalian yang pada waktu pagi merasa aman, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk jamaahnya, baik dalam perjalanannya maupun ketika di rumahnya, kemudian secara fisik juga sehat, secara rizki dia pada waktu pagi itu, pada waktu hari itu dia memiliki apa yang dibutuhkannya, maka kata Rasulullah, seakan dia diberikan dunia, dia telah memiliki dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang Allah berikan lebih dari itu. Kita alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan, rasa aman, kemudian rezeki juga dicukupkan oleh Allah. Maka lebih kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pada waktu hari ini atau pagi ini merasa takut, merasa gelisah, dihilangkan rasa takutnya dan kegelisahannya. Mudah-mudahan yang sedang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kesembuhan, dan yang terbatas rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita pada pagi hari ini berada di Yaumil Fitri, salah satu dari dua hari raya yang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat jahiliyah saat itu memiliki dua hari raya di mana mereka bergembira, bersenang-senang karenanya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, menjelaskan bahwa Allah telah mengganti dengan yang lebih baik dari kedua hari raya yang mereka miliki. Apa? Yaitu Yaumun Nahri wa Yaumul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa lebih baik? Karena kedua hari raya tersebut, Idul Adha dan Idul Fitri, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Beda dengan hari raya yang termasuk yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Yang menetapkan adalah pemimpinnya, tokohnya. Sedangkan hari raya kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Di samping itu,
Kedua hari raya kita ini berkaitan dengan dua ibadah besar yang termasuk di antara rukun Islam, yaitu ibadah haji dan puasa. Yang manakala keduanya dikerjakan dengan benar dan ikhlas, maka balasannya adalah ampunan dari Allah dan juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Idul Fitri itu artinya adalah hari raya berbuka puasa. Yakni kita saat ini kembali berbuka puasa, kembali tidak puasa lagi. Setelah selama sebulan Ramadan kita melaksanakan puasa secara full, kecuali bagi yang ada udzur. Oleh karena itu di antara sunnah dalam Idul Fitri adalah sebelum berangkat menuju tempat sholat seperti pagi hari ini, maka di antara sunnahnya adalah kita disuruh untuk makan terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita mengetahui, memahami bahwa Ramadan sudah selesai. Sekarang adalah hari raya di mana kita berbuka bersama-sama. Itulah makna sesungguhnya Idul Fitri. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dengan puasa dan siam yang kita laksanakan dan qiyam yang kita lakukan setiap malamnya, karena imanan wahtisaban, kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, maka rasanya sulit mendapatkan pada hari-hari yang lain. Orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan maghfirah, maka dia telah kehilangan kebaikan yang begitu banyak. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kita berharap di samping mendapatkan maghfirah, kita juga mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, tema khutbah kita pada pagi hari ini adalah tentang as-sabatu 'ala ta'ah ba'da Ramadan. Sabat itu artinya terus taat, tetap taat meskipun Ramadan sudah selesai. As-sabat 'ala ta'ah ba'da Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ada ungkapan yang senada dengan tema kita pada pagi hari ini. Ungkapan yang sering kita dengar, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah Rabbani dan jangan jadi Ramadhani. Jadilah hamba Allah yang senantiasa beribadah dan terus taat kepada Allah dalam semua waktu, dan jangan hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, pertanyaannya adalah kenapa kita mesti sabat? Kenapa kita mesti selalu taat dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, li'annahu la nihayata lil amali illa binihayatil ajal. Karena tidak ada batas akhir dalam beramal kecuali dengan berakhirnya ajal, kecuali dengan datangnya kematian. Ini yang harus dicamkan dalam benak kita, bahwa setelah Ramadan bukan berarti selesai ibadah, belum, sampai kemudian datang ajal menjemput. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, beribadalah kamu kepada Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Yang dimaksud al-yakin itu adalah al-maut. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, karena itu Al-Hasan pernah mengatakan, innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak menetapkan batas akhir amal seorang mukmin kecuali kematian itu sendiri. Oleh karena itu selagi masih hidup, selagi kita masih ada nyawa, maka orang yang beriman tidak putus beribadah, tidak putus dalam beramal soleh, terus sambung menyambung sampai datang ajal menjemput kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang mata yajidul abdu ta'mar raha. Kapan seorang mukmin, kapan seorang hamba merasakan istirahat, merasakan nikmatnya rehat? Apa kata beliau? Inda awwali qadamin fil jannah. Saatnya orang beriman itu istirahat, saatnya bersantai-santai, saatnya bersenang-senang itu adalah ketika kaki sudah menginjakkan di dalam surga.
Kita sekarang belum di surga, kita masih di dunia, maka tidak ada kata istirahat sampai ajal menjemput kita. Senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti selalu sabat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan senantiasa sabat dalam taat kepada Allah, termasuk di antara adalah menjaga ibadah-ibadah nawafil kita, ibadah-ibadah tatawwu kita, maka itu akan menjadi sebab kita mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku taqarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, sampai kemudian aku mencintainya. Tahukah kita jamaah sekalian, ketika Allah mencintai kita, apa yang terjadi? Maka di dalam satu hadis dikatakan, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril. Dia atau Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah mencintai seorang hamba. Maka kemudian Jibril pun memaklumatkan kecintaan Allah itu kepada seluruh penduduk langit, dan penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Lalu Allah letakkan penerimaannya di muka bumi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, dalam hadis yang lain, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka pendengarannya, penglihatannya, langkah kakinya, ayunan tangannya senantiasa terkontrol, senantiasa melakukan sesuai dengan yang dikehendaki, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkontrol dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Jamaah sekalian rahimahullah, permintaannya pun akan dikabulkan oleh Allah. Permintaan perlindungannya kepada Allah pun akan direspon, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian kenapa kita mesti sabat? Karena sabat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya adalah sunnah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan kana idza amila amalan athbatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan suatu amal, beliau sabat. Sabat di sini maksudnya adalah melakukan dengan yang terbaik dan juga mudawamah, menjaga istimrariyah dan keberlangsungannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam satu hadis yang sangat masyhur juga dijelaskan dalam kaitan dengan tarawih atau qiyam di luar Ramadan, dijelaskan bahwa bukan hanya Ramadan Nabi melaksanakan qiyam 11 rakaat, tapi di luar Ramadan pun Nabi menjaganya. Tentu tidak bermaksud mempertentangkan antara yang 11 dan yang bukan 11, tidak, tapi ingin menjelaskan, menegaskan bahwa Nabi sabat dalam apa yang dilakukannya. Nabi melakukannya dalam Ramadan, di luar Ramadan pun beliau mengerjakannya. Dalam syariat yang lain kita juga sudah memahami, dalam sehari ibadah sholat sambung menyambung 5 kali. Dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat fardu, belum lagi disambung dengan sholat-sholat sunnah. Dalam kaitannya dengan puasa, kita bukan hanya puasa Ramadan, setelah Ramadan ada puasa Syawal. Maka selepas hari ini mulai besok sudah bisa melaksanakan puasa Syawal sebagai bentuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, melaksanakan yaitu saum 6 hari bulan Syawal. Tentu juga tidak harus pas besok, tidak boleh. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin kita garis bawah adalah syariat kita sambung menyambung, terus, tidak ada putusnya. Belum lagi nanti ada puasa Arafah, puasa di bulan Muharram. Bahkan bagi yang nggak bisa puasa Senin Kemis, nggak bisa puasa Daud, maka disyariatkan setiap bulan jangan sampai kosong dari puasa, yaitu minimal 3 hari. Yang kemudian waktu yang paling utama adalah Ayyamul Bid. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, lebih dari itu, kenapa kita mesti sabat dalam taat? Kenapa kita perlu menjaga ketaatan terus menerus sampai mati? Karena dengan sabat, dengan tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, ini akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Siapa yang ingin husnul khatimah, maka jalan yang diajarkan oleh agama kita adalah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'."
siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, satu pola hidup tertentu, maka dia akan mati dengan pola hidup tertentu itu. Dan siapa, kata beliau, waman mata ala syai'in bu'ita alaihi yaumal qiyamah. Dan siapa yang mati dalam satu hal, dalam satu perbuatan, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat terkait dengan saat dia mati tadi. Maka beliau juga katakan, waman asya ala ta'ah ya'ba karamullahi an yamuta alal maksiyah. Siapa yang biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka enggak mungkin Allah wafatkan dia dalam maksiat. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, satu riwayat menjelaskan bahwa orang yang mati dalam ketaatan dibangkitkan dalam kondisi ketika dia meninggal. Ada seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, dia masih dalam kain ihramnya, belum selesai haji meninggal. Maka Rasulullah mengatakan dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dalam hadis yang lain dijelaskan, ada orang yang gulul, ada orang yang mencuri, ada orang yang korupsi. Mungkin saja tidak terpantau oleh CCTV, mungkin saja tidak terpantau oleh aparat, tapi nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan membawa apa yang dia umpetin, apa yang dia curi, apa yang dia korupsi. Kalau itu berupa kambing, kambingnya tidak bisa diam, dia akan mengembek. Begitu pula hewan-hewan yang lainnya. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan saat dia meninggal. Maka tergantung kita mau husnul khotimahkah ataukah su'ul khotimah. Kalau ingin husnul khotimah, jawabannya adalah dengan senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Insya Allah, karunia Allah, sunnah Allah tidak akan meleset. Sunnah Allah akan berlaku. Orang yang hidup dalam satu kebiasaan akan wafat dengan kebiasaan yang biasa dijalani. Sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan perintah dan larangan, maksiat dijalankan, khawatir ini akan mengantarkan kepada su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa sabat, agar kita tetap bisa taat kepada Allah terus sampai akhir hayat kita? Di antaranya nasihat para ulama adalah al-ihtimam bi islahil qalb. Kita punya perhatian besar dalam memperbaiki dan menjaga hati kita agar hati kita tetap baik, agar hati kita tetap menjadi qalbun salim. Karena kata para ulama, hati itu adalah raja, sedangkan fisik kita, anggota tubuh kita adalah seperti tentaranya. Kalau raja baik, maka tentaranya biasanya juga akan baik. Tentara tergantung pada rajanya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Kata Rasulullah, "Idza sholahat sholahal jasadu kullu." Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad akan baik. Sebaliknya, kalau rusak, maka akan ikut rusak. Maka dalam kaitan nasihat para dokter menghadapi pandemi kan begitu. Kalau ingin imunitas tetap terjaga, tetap tinggi, maka husnudon, positive thinking dan seterusnya harus dijaga. Karena itu mempengaruhi apa yang ada di dalam, mempengaruhi apa yang di luar. Jamaah sekalian rahimakumullah, nasihat para ulama, bagaimana agar hati kita tetap terjaga, tetap baik? Pertama, mengisi hati, memakmurkan hati itu dengan perbuatan atau dengan amal-amal yang baik. Apa? Senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan mahabbah, kecintaan kepada Allah, termasuk juga senantiasa ikhlas di dalam setiap amal. Karena dengan ikhlas itu amal kita diterima. Dengan ikhlas itu amal akan tetap langgeng, tetap ajab. Dalam satu ungkapan Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Apa yang dilakukan tidak karena Allah, tidak akan ada manfaatnya di akhirat dan tidak akan bisa ajab, tidak akan bisa kekal. Dalam ungkapan yang lain, seorang alim mengatakan, "Maka nalillahi yabqa." Apa yang diniatkan karena Allah, dia akan terus baqa. Jemaah sekalian, di samping mengisi dengan hal-hal yang baik tersebut, hati harus dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Membersihkan hati dari misalnya riya, dengki, iri, dan termasuk tergantung kepada selain Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk di antara yang dinasihatkan oleh para ulama adalah al-mudawamatu alal a'mal walau kanat qalilah. Menjaga
istimroriyah, keberlangsungan amal yang sudah kita lakukan walaupun itu sedikit. Jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Maka saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita jaga sholat jamaah kita, mari jaga tilawah setiap hari kita. Mungkin jumlahnya tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi yang penting kita senantiasa menjaga. Mari kita jaga sholat-sholat sunnah kita, rawatib, sholat termasuk qiyam lail, ya, termasuk witir. Betapapun mungkin tidak bisa dilakukan di akhir, sebagaimana sering sampaikan, walaupun itu dikerjakan sebelum tidur, mari kita jaga. Karena dengan itu kita akan tadi mendapatkan husnul khatimah. Jamaah sekalian, makanya Ibnu Hajar pernah mengatakan, fayambaghi lil mar'i alla yadhada fi qalilin minal khairi an ya'tiyahu wala fi qalilin minasy syarri an yajtanibahu. Hendaknya seorang tidak segan-segan untuk melakukan kebaikan walaupun itu sedikit, dan tidak segan-segan meninggalkan satu keburukan walaupun itu kecil. Karena dia tidak tahu kebaikan macam apa yang dengan itu Allah akan berikan rahmat. Karena dia tidak tahu keburukan apa yang dengan itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah sekalian, di antara nasihat para ulama adalah banyak-banyak berdoa. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Bayangkan jamaah sekalian, yang Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, tapi beliau sangat-sangat sering membaca doa ini. Tentu kita sebagai umatnya lebih berhajat untuk melakukannya. Ketika ditanya oleh seorang istri beliau, kenapa beliau sangat sering membaca doa tersebut, apa kata Rasulullah? Karena setiap hati manusia itu selalu berada di antara jari jemarinya Allah. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan teguhkan, Allah akan sabatkan. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan palingkan. Kita tentu berkepentingan untuk yang diteguhkan. Maka jamaah sekalian, termasuk di antara doa yang juga hendaknya sering kita baca adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami kepada kesesatan sesudah mendapatkan petunjuk, sesudah engkau berikan petunjuk. Artinya ada orang yang sudah taat, sudah sungguh-sungguh, sudah dalam jalan petunjuk, tapi karena tidak terjaga, dia tergelincir, dia tersesat lagi. Kita tidak ingin yang seperti itu. Kita ingin yang tetap lurus. Karena itu di antara bacaan wajib dalam setiap sholat kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah dengan Islam, dengan menjadi seorang mukmin, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Tapi kenapa kita mesti setiap hari dalam paling enggak itu 5 kali dalam sholat kita membaca itu, berulang 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita ingin ditetapkan di atas jalan yang lurus, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan di antara nasihat para ulama agar kita tetap sabat adalah as-suhbah as-salihah, senantiasa berkawan dengan orang yang baik. Kenapa? Dalam pepatah Arab dikatakan as-sahibu sahib, kawan itu mempengaruhi, kawan itu menarik, kawan itu mempengaruhi perilaku kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka Rasulullah mengatakan hendaklah seseorang memperhatikan dengan siapa dia akan bergaul. Jamaah sekalian, karena waktu kita terbatas, maka kiranya khutbah Id kita cukupkan sampai di sini. Mungkin dalam kaitan kesempatan yang lain bisa dilanjutkan tentang kiat-kiat untuk agar kita istiqomah. Tapi terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita jamaah sekalian, di antara pelajaran Ramadan adalah mengajarkan kepada kita untuk peduli, untuk senantiasa punya kepekaan sosial. Kita di akhir Ramadan mendengar bagaimana Zionis Israel dengan brutal menyerang kaum muslimin di Masjidil Aqsa sehingga berjatuhan korban. Bukan hanya itu, rumah-rumah mereka disita, dirampas secara sepihak. Oleh karena itu sebagai seorang yang beriman punya kewajiban untuk mengingkari itu semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, yang punya lisan dengan lisannya, yang tidak punya lisan atau tidak bisa berucap dengan lisannya, maka minimal dengan hatinya kita ingkari, kita kecam dengan keras. Kita juga minta
pemerintah kita secara aktif untuk melakukan tindakan-tindakan real untuk bagaimana menyelamatkan Masjidil Aqsa dan rakyat Palestina. Karena kemerdekaan kita pun tidak lepas dari jasa masyarakat Palestina. Yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita itu adalah, ingat, belum ada yang lain kecuali masyarakat Palestina. Kita berhutang budi dengan mereka. Jamaah sekalian rahmatullah, maka kemudian kita juga bisa berdoa, mencari berita, termasuk juga mendukung aksi-aksi dalam rangka munasharah Palestina dan Masjidil Aqsa. Jamaah sekalian, di ujung khutbah ini kita akan berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna wa ilaika hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wal quruna wa min sayyi'il asqam. Allahumma dfa'annal waba wal bala wal ghala wal riba wal zina wal fawahisha wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iri biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim wahdihim subulas salam wa akhrijhum minadh dhulumati ilan nur. Allahumma izzal islam al muslimin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al muwahhidin fi Palestin wa fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadal al islam al muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syaddid syamlahum wa farid jam'ahum wa qallib tabdirahum wa qallib tadbirahum wa baddil ahwalahum wa qarib ajalahum wa kharib bunyanahum. Allahumma man aradana wa aradal islam al muslimina bisu fa ashghilhu bi nafsi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu 'alaikat tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.